Awalnya itu kita berdua dulu di tahun 2009 membuat RC ini nggak sengaja. Kita dulu satu jurusan kuliah desain produk Universitas Jakarta. Karena satu jurusan ini satu tongkrongan, walaupun saya sama Mas Bayu beda angkatan. Kalau Mas Bayu 2003, saya desain produk 2006. Sering ngobrol satu tongkrongan, satu jurusan kan, ngobrol banyak hal. Ternyata dari seringnya kita ngobrol, ada pembahasan atau ada hal-hal yang ternyata klik ya gitu. Kayak misal Mas Bayu dulunya dari zaman SMA kepingin punya sebuah usaha yang usahanya itu pengennya memanfaatkan atau bisa menyalurkan minat atau hobinya Mas Bayu gitu. Apalagi Mas Bayu tuh suka banget gambar. Nah, sedangkan aku kesamaannya ya sama-sama juga dulu kepinginnya punya usaha yang saat itu 2009 aku suka banget jalan-jalan ke distro-distro. Di tahun itu tuh distro Bandung tuh kayak digandrungi banget sama anak muda. Nah, aku suka jalan ke toko-toko seperti itu gitu. Akhirnya dari situ terdorong lah, bisa nggak sih gitu, kayaknya keren gitu kan. Yang mana di tahun itu juga kalau di kampus tuh sering ngeliat teman-teman tuh kok kayaknya lebih bangga pakai produk yang dia istilahnya PO brand luar gitu kan, rela untuk menunggu berminggu-minggu sampai barang pesanannya sampai diterima dipakai, dan itu lebih membanggakan ketimbang pakai produk lokal gitu. Nah, akhirnya dari situ ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut sama Mas Bay. Akhirnya Mas Bay ngajak, yuk bikin usaha yuk gitu. Mas Bay bisa gambar nih. Ya udah, gue bikin konsepnya gitu. Ya udah, ayo kita iseng tanpa sengaja gitu kan. Ya udah, kita iseng bikin baju. Kenapa juga baju? Karena kita pikir kayaknya saat itu paling gampang dilihat atau bisa narik minat ketertarikan orang tuh ya dari baju gitu istilahnya. Kalau sekarang kan mungkin bisa lewat sosial media, kalau dulu kan belum ada gitu. Jadi yaudah kita bikin di baju gitu, yang orang bisa kapan aja ngelihat gitu kan. Di baju orang ngobrol ngelihat ke baju gitu, selain ngelihat wajah lawan bicara gitu. Akhirnya bikin di baju. Awalnya juga belum berkonsep kayak sekarang yang awal kita jalan lebih memfokuskan konsep tema-tema Indonesia gitu. Akhirnya kalau sekarang kan kita mengimbangi minat zaman juga gitu. Jadinya ya udah, itu waktu itu kita pilih ya udah di kaos yuk gitu, dengan tema-tema Indonesia gitu. Sebelum di baju, justru di aksesoris. Aku bikin sendiri aksesoris, kayu atau kain-kain bekas aku bikin, atau kancing-kancing aku bikin. Waktu itu memang trennya kan begitu gitu. Nah, ternyata aku titip-titip di beberapa distro, kok kayak responnya bagus gitu kan. Akhirnya ya udah, kita coba juga yang di kaos itu gitu. Nah, ternyata responnya juga bagus. Akhirnya dari situ mulai diseriusin. Kita awalnya banget jualan tuh antar temen di kampus. Kita bikin waktu itu dua lusin. Mas Bayu ada nyisihin dari sisa uang jajan sekian, aku juga sama. Terus yaudah kita gerak yuk bikin baju. Awalnya 2 lusin, dijualin ke teman-teman. Nah, sambil kita jual itu juga kita ngeliat juga gimana nih respon teman-teman. Ada kritik atau ada saran apa nih gitu kan. Nah, ternyata kritik sarannya kita terima,
terus kita perbaiki lagi, ada terus laku akhirnya banyak saran tuh, lu seriusin aja nih RC-nya Racun Cintanya. Ya udah akhirnya dari situ pelan-pelan ya berjalan sampai sekarang. Dari 2009 sampai 2022 ini masih jalan. Awal kita jalan juga sebelum ada merek atau nama Racun Cinta ini juga yang udah terpikir kita harus punya nama yang dikenal orang tuh bikin penasaran gitu. Akhirnya Mas Bay coret-coret banyak tuh namanya. Dari sekian nama kayaknya Racun Cinta deh gitu, soalnya kan namanya aneh nih, meskipun kita juga udah tahu nih kayaknya nggak umum ya, nama nggak umumnya ini tuh akan ada pro dan kontra sekilas atau pertama kali baca gitu, pertama kali lihat. Tapi yang nggak apa-apa, kita coba gitu kan responnya bagaimana, dan kita pilih nama ini juga punya filosofi atau arti tersendiri. Jadi kita juga memilih nama ini nggak sekedar cuma pilih nama yang unik aja. Jadi kita pengennya kita membuat sebuah merek, membuat produk yang kita berdua pun sekiranya kalau dikembalikan kita pasti akan suka dan punya makna, lebih ke situ sih. Dan sampai sekarang kita coba pertahanin itu. Kalau untuk nama Racun Cinta sendiri punya arti yang kalau saya mengartikannya racun cinta, maksudnya gimana caranya biar orang yang melihat produk-produk kita, terutama kaos tuh ya teracuni, suka, langsung jatuh cinta gitu. Entah gambarnya, entah modelnya, atau kemasan secara keseluruhan begitu dilihat. Dan aku juga percaya penamaan itu sama aja seperti doa gitu kan. Jadi kalau kita memberikan nama yang tujuannya baik, mudah-mudahan juga kita dapat kebaikan di balik itu gitu. Saya tuh suka ngelihat ekspresi orang ketika dia ngedengar kata Racun Cinta gitu, atau melihat atau melihat gitu kalau lagi pameran. Berbagai itu saya ekspresi dan tanggapan. Selalu merhatiin gitu pas dia baca Racun Cinta, terus ekspresinya tuh lucu-lucu gitu. Iya. Nah itu saya sih ngerasa kayak di situ tuh kenanya tuh. Jadi mungkin namanya dulu, baru dia penasaran masuk. Ini apaan sih nih, cari tahu gitu. Kalau dari penjelasan ininya sih, detailnya mungkin hampir sama kayak Rani yang bilang tadi. Antara dua kata itu kan Racun Cinta, jadi kayak racun tuh kayak kalau dibilang kan kayak negatif ya, racun. Iya. Cintanya Racun cinta kan apa nih maksudnya, gimana nih? Tapi di sini dua kata ini dipertemukan, Racun Cinta, jadinya ya menghasilkan sesuatu yang cinta tapi untuk meracuni gitu, meracuni untuk mencintai gitu, kayak gitu sih. Narik lagi ke konsep-konsep ilustrasi yang RC bikin tuh, tentang apa ya? Penggambaran kejadian. Tentang keseharian yang orang-orang alamin, yang orang pikirin gitu. Semua yang kita berdua rasain, lihat, kita jadikan materi untuk menggambar atau mempersiapkan karya gitu. Jadi banyak juga yang bilang ke kita, RC ini
karyanya atau gambarnya atau desainnya itu bener banget gitu ya, karena memang apa yang kita buat berdasarkan kenyataan gitu. Dari kaos maupun produk-produk selain kaos yang kita buat, Tote bag. iya tote bag, iya tempat minum semisal yang kita buat, maupun jam tangan, sebisa mungkin bisa memberikan manfaat atau kebaikan buat yang melihat, buat yang pakai. Contohnya kayak gambar yang ada di dalam bajunya. Ada semisal ini sih, belum lancar, jangan malu, bacalah gitu. Ini kita mendesain kembali cover dari buku atau ikro, yang mana memang kenyataannya masih banyak orang-orang yang bahkan usianya sudah dewasa, sudah usia lanjut, yang masih terbata-bata untuk baca Al-Quran atau bahkan masih mempelajari dasarnya. Makanya dari sini kita kepinginnya sih sebenarnya ajakan secara halus sih, tanpa harus menggurui. Atau semisal juga ada ini artikel rezeki itu bukan hanya uang. Jadi ini juga pengalaman kita pribadi, bahkan banyak orang ngerasain yang jarang kita sadar kalau oh iya ya, memang rezeki itu memang nggak berupa uang aja gitu, bisa jadi kesehatan yang kita jarang syukuri gitu, atau mungkin kita dapat makanan dari orang lain, itu kan sesuatu yang hangatan keluarga, sesuatu yang bahkan nggak bisa rasa syukur yang nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi ya pengennya orang yang ngelihat produk-produk kita ikut merasakan maksud dari kata-kata itu atau gambar dari produk-produk yang dibuat sama RC. Saling mengingatkan, tujuannya saling mengingatkan kebaikan tanpa harus menggurui. Jadi biar yang memakai bajunya selalu ingat, dan orang yang melihat pun ikut berubah jadi lebih baik lagi. Jadi kalaupun sudah ingat, jadinya dimanapun kapanpun akan selalu ingat kata-kata itu gitu. Dari awal kita buat karya, kita tuh selalu diskusi ya diskusi tentang ide-ide akan mau diangkat di kaos gitu ya, di kaos. Banyak ide-ide yang kita kumpulin gitu, cuman kita seleksi lagi beberapa yang mana yang paling mewakili ya jadi kita kayak atau melihat momennya sih, isu yang saat itu lagi banyak dibicarakan, entah itu skalanya nasional maupun individu gitu. Pesan-pesannya emang kita, terus terang saya juga nggak mau membuat karya yang ya kayak kita nggak harus tahu dulu gitu rasanya. Jadi kita benar-benar ngalamin gitu, benar-benar ada di sini juga gitu. Gaya style ilustrasinya juga ngikutin RC dari dulu. Iya, yang udah ngikutin dari lama banget, yang dari 2009 ya. Dari 2009 begitu 10 tahun, 11 tahun yang lalu ya. Kurang lebih sekitar 11 tahun yang lalu lah ya. Nah, itu mungkin udah apal dan udah ngelihat kali ya perbedaan RC dengan merek lainnya. Gaya ilustrasi saya juga sudah mulai ada pergeseran, ada perbedaan gitu. Awal-awal mungkin kita lebih jiwa-jiwa mudanya masih kayak menggebu-gebu, jadi lebih
lebih agak keras gitu, ilustrasinya agak kayak mungkin kalau yang sekarang jadi lebih sering bercandaan gitu, lebih bercandaan, lebih santai. Walaupun emang ada juga sih beberapa gitu. Dari saya dan Mas Bayunya paling memang hanya harus selalu meluruskan konsep sih sebenarnya, karena kalau kita berduanya nggak konsisten dengan konsep yang kita punya, ya kita akan terbawa dengan kebanyakan clothingan lainnya. Sebenarnya itu aja sih, jadi kita nggak punya patokan-patokan tertentu caranya supaya kita tetap bisa bertahan gitu. Karena ya menurut kita ya kalau kita sudah punya ciri khas tertentu dari yang sudah kita bangun dari dulu, kalau kita pertahankan mau sampai nanti berapa lama pun kita bisa bertahan, ya akan tetap mudah dikenal. Kemungkinan kita bisa dikalahkan oleh para kompetitor yang kita nggak bisa kejar sama seperti mereka, ya kita sih menyikapinya akan tetap mungkin santai sih, karena ya kita tetap mau menawarkan atau tetap membuat karya yang menggambarkan Racun Cinta. Mudah-mudahan sih akan bisa terus seperti itu gitu, tanpa harus teracuni atau terdorong kompetitor lainnya yang mungkin mengikuti RC atau bahkan menjiplak karya-karya RC sih. Ya sudah gitu, mau dijiplak sebagaimana caranya juga kita sih mungkin ada khawatir sedikit gitu, tapi kitanya juga yang sudah-sudah sih tetap optimis. Untuk kedepannya sih jangka panjang pengennya sih RC akan berusia lebih lama lagi ya, mau kepinginnya sih, mau kita sudah tua juga tetap kepingin karya yang sudah kita buat dari 2009 kepingin tetap bisa membekas di hati para petani kota. Yang saya syukuri itu karena kita melewati zaman dulu yang penuh cerita gitu, penuh pengorbanan lah istilahnya, kayak jadi ngasih banyak pengalaman juga. Iya, walaupun banyak brand yang brand baru tapi langsung naik gitu cepat. Mungkin emang zamannya udah kayak seperti ini gitu. Sekarang lebih semoga makin banyak yang suka untuk diracuni sama karya-karya RC, semakin banyak orang yang pakai produk-produknya RC. Yang terinspirasi juga nggak apa-apa sih ya. Yang terinspirasi. Tapi tetap ya terinspirasi bukan plagiat ya. Iya. Nggak apa-apa juga sih. Oh, ya. Jadi nggak apa-apa, kita menularkan hal-hal baik aja gitu. Jadi mudah-mudahan RC terus bisa diterima dengan diterima. Itu aja paling.